Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya Senin 12 September 2022. Saya kembali membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi tentang aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini sampai malam hari. Tadi pagi, Senin, kemarin libur gitu ya, jalan-jalan. Hari ini tadi saya ke kantor sebentar, absen gitu ya. Absen kedua kantor, kemudian memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Indramayu. Bapak ini tadi cerita ke saya bahwa dia sudah terjebak di zaman jahiliyah. Dia bilang, saya sama kayak Musulman dulu, pergi ke orang A, orang B, suruh berendam ke pondok A, pondok B gitu, mencari kesaktian. Untungnya kata dia, saya dikenalkan sama teman saya. Dia kepala desa, dia ngasih link YouTube Musulman ke saya. Saya dengarkan, awalnya saya bilang, wah ini nggak mungkin, ini salah. Mana bisa jadi sakti cuma satu hari, nggak puasa-puasa. Teman saya mencoba gitu ya, membuktikan ke saya, ada saudara yang sakit, teman saya ngasih air, kemudian besoknya panasnya turun. Teman saya bilang ke saya bahwa, tuh, bisa kan? Jadi nggak butuh bacaan-bacaannya, nggak butuh puasa-puasanya. Teman saya bilang, udah kamu belajar aja ke Mas Surman. Nah, saya juga tadi banyak ketawa nih dengan bapak tadi. Jadi banyak hal yang membuat saya lucu dan bapak ini juga tertawa gitu ya. Menertawakan masa lalu, menertawakan semua pengalaman saya dan bapaknya, pengalaman kami berdua, mungkin juga pengalaman Anda yang sibuk mencari energi-energi, sibuk mencari tanda kutip kesaktian, sibuk mencari pengisian gitu ya. Suruh puasa, suruh bertapa, suruh berendam dan sebagainya. Itu menjadi hal yang lucu ketika sudah belajar AMC. Kenapa jadi lucu? Karena ternyata itu bentuk kebodohan. Makanya saya sering bilang di YouTube ini bahwa itu zaman jahiliyah gitu ya, kebodohan. Kenapa bodoh? Karena mau aja disuruh berendam, suruh mandi kembang, suruh naruh barang di sini, suruh baca A, baca B yang katanya sakti dan sebagainya. Padahal tidak butuh itu semua. Tidak butuh ritual-ritual yang aneh-aneh. Karena manusia sudah diciptakan Tuhan dari awalnya sebagai makhluk yang luar biasa, makhluk yang hebat, makhluk yang memang sudah sakti. Di buku saya, di kitab Satu-Satu Sugesti, saya buat di situ, saya jelaskan bagaimana sebuah sugesti itu bekerja, bagaimana membuat air yang bisa menyembuhkan, bagaimana membuat benda yang bisa juga menjadi jimat gitu ya, tanpa perlu bacaan-bacaan, tanpa perlu ritual yang aneh-aneh. Ketika di kelas AMC semuanya semakin lugas, semakin jelas. Bapak tadi bilang juga bahwa dia sudah membuktikan. Jadi dia kebetulan juga salah satu ustadz di pondok pesantren. Dia mencoba ke santrinya yang sakit, dia coba pakai rumus AMC di modul, di materi, ternyata ngefek. Dia bilang berarti bukan bacaannya, bukan kalimat-kalimatnya yang buat bekerja, tapi karena sugestinya masuk dan pikirannya membuat terjadi. Nah, ini memang tujuan saya untuk membuat YouTube Cahaya Kehidupan, membuat buku-buku gitu ya, majalah sugesti, supaya apa? Supaya setiap orang itu sadar bahwa tidak perlu pergi ke orang A, orang B, tidak perlu mencari ritual-ritual, tidak perlu mencari bacaan-bacaan yang membuat hebat atau membuat apapun.
Yang membuat itu terjadi karena pikirannya sendiri yang membuat itu terjadi. Keselarasan di pikirannya buat itu terjadi. Tidak perlu sibuk cari kalimatnya. Nah, saya barusan dapat WA dari seseorang yang dia bilang, Mas Firman, bagi kalimatnya dong supaya hutang saya lunas. Ya saya jawab, kalimatnya adalah hutang lunas, dibaca 7 kali. Nah, ini juga yang kadang lucu gitu ya. Orang sibuk mencari apa kalimat afirmasinya, bagaimana kalimatnya, dibaca berapa kali, padahal itu sama sekali tidak penting. Sekali lagi, sama sekali tidak penting bacaannya, tidak penting berapa kali Anda membaca. Mau Anda baca 7 kali, Anda baca 10 kali, Anda baca 100 kali, itu terserah yang mau ngasih saja sebetulnya. Oke, jadi itu adalah fase jahiliyah, fase di mana tidak menyadari bahwa kita makhluk yang pintar, makhluk yang cerdas, makhluk yang mampu mengelola sendiri pikirannya, makhluk yang mampu mengontrol sendiri pikirannya. Kita tidak butuh didoakan pakai air dan sebagainya, tidak butuh mencari jimat-jimat itu. Karena jimat, benda apapun itu ya hanya benda, tidak ada unsur apapun di situ. Ya unsur benda itu. Kalau batu ya unsur batu. Kalau bendanya logam ya unsur logamnya itu. Bukan ada energi sembuh, energi wibawa dan sebagainya, tidak ada. Itu semua adalah dibuat oleh pikiran kita sendiri, dibuat oleh diri Anda sendiri. Makanya saya bilang kuncinya adalah harus tahu mengenali pikirannya, harus mampu mengontrol pikirannya, dan bisa memaksimalkan untuk digunakan apapun tujuannya. Bapak tadi ketika habis break dia ngomong lagi bahwa, Mas, barusan hujan nih, ada santri mau dijemput orang tuanya, terus saya gunakan rumus AMC, hujannya berhenti. Ini juga kalau Anda lihat video saya yang ada Mbak Rara itu, situ banyak komentar teman-teman AMC yang bilang sudah bisa bentikan hujan, sudah bisa geser hujan, tidak butuh doa-doa, tidak butuh ritual. Memang seperti itu. Semua orang bisa, asal sudah benar caranya. Semua orang bisa melakukan hal-hal yang dianggap aneh, yang dianggap ajaib, yang dianggap dulu hanya orang-orang pintar yang bisa melakukan. Tidak, semua orang bisa, semua orang sama. Selama masih ada kepalanya, selama masih matanya 2, maka fiturnya sama. Kalau fiturnya sama, maka ya bisa. Makanya tidak perlu minder ketemu orang. Gak ada orang punya kelebihan, semua sama kok. Tuhannya maha adil, Allahnya maha adil. Selama Anda bentuknya seperti manusia lain, maka percayalah Anda punya kemampuan yang sama, Anda punya fitur yang sama dengan orang yang lain. Orang yang lebih kaya daripada Anda, orang lebih sukses, sama saja fiturnya. Bedanya mereka sudah mampu menggunakan, Anda masih belum. Inilah pentingnya belajar untuk bagaimana menggunakan kemampuan diri dengan benar, bagaimana memaksimalkan kemampuan diri supaya bisa digunakan untuk memenuhi apapun yang Anda butuhkan, yang Anda inginkan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.